Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rumaisa Geda Puspitasari dengan NIM 14144244004 dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas uji praktek SPSS mata kuliah Statistik Sosial. Langsung saja saya akan share screen SPSS saya. Di sini saya akan menggunakan split screen agar memudahkan saya dalam memasukkan data ke SPSS. Di sini saya akan langsung memasukkan data ke variabel view. Saya akan mengubahnya jadi 0, mengubah desimalnya menjadi 0. Selanjutnya saya akan menambahkan label. Selanjutnya saya akan menambahkan value seperti yang ada di PDF. Selanjutnya untuk values dari skala Likert itu 1 sampai 5. Dan saya memutuskan untuk memakai skala Likert 1 yaitu sangat tidak setuju. 2 itu tidak setuju. 3 itu cukup. 4 itu setuju. Dan 5 itu sangat setuju.
Selanjutnya yang terakhir untuk masukkan data di variable view, saya akan mengganti measure dari eh, data profil responden. Kalau measure untuk data profil responden itu kita menggunakan nominal karena tidak bisa diurutkan. Dan untuk measure dari pernyataan skala Likert-nya itu kita menggunakan ordinal. Selanjutnya, saya akan langsung memasukkan data ke data view. Berdasarkan di sini, nomor absen saya itu nomor 2, jadi saya akan masukkan data set A ke data view.
Terus saya akan mengecek ulang agar data yang saya masukkan tidak salah. Setelah selesai memasukkan data ke data view dan memastikan kalau datanya itu tidak ada yang salah, kita akan langsung menganalisis seperti yang sudah diinstruksikan, yaitu yang pertama analisis statistik deskriptif cross-tab data profile responden. Ini kita ke analyze, ke deskriptif statistics, dan cross-tab. Karena ini yang disuruhnya itu cross-tab data profile responden. Jadi saya hanya akan memindahkan jenis kelamin ke row, domisili ke columns, dan pilihan transportasi ke sini. Dan untuk settingannya di sini di bagian sales dan ke percentages kita akan centang semuanya dan agar hasil outputnya itu terdapat diagram batang, kita akan centang display clustered bar charts. Oke. Nah, di sini sudah terlihat
Sudah terlihat tab tabelnya, hasil dari tabel cross tabnya, dan diagram batangnya. Jadi di sini tuh bisa kelihatan misalkan pilihan transportasinya itu Jakarta dan hasil dari yang mengisi responden itu jenis kelaminnya dan domisilinya yang memilih pilihan transportasi itu Transjakarta itu ada berapa terlihat di sini. Transportasi Jakarta, MRT, dan KRL. Dan di sini juga agar lebih gampang dibacanya itu ada juga diagram batangnya. Selanjutnya kita bisa ke analisis yang selanjutnya yaitu analisis validitas. Sebelum kita menganalisis validitas, kita harus transform terlebih dahulu. Di sini kita tulis total di target variabelnya, terus kita pindahkan semuanya dan kita tambahin. Dari jenis kelamin terlebih dahulu. Jenis kelamin ditambah domisili ditambah pilihan transportasi tambah kenyamanan ditambah aksesibilitas ditambah kemudahan ditambah frekuensi. Setelah terdapat totalnya, baru kita akan analisis validitas. Kita ke analyze, terus ke correlate, dan ke bivariate. Di sini kita hanya akan memindahkan kenyamanan, aksesibilitas, kemudahan, frekuensi, dan juga total ke variabel. Dan untuk settingnya di sini correlation coefficients kita centang yang Pearson, test of significance kita pilih yang two-tailed, dan flag significant correlation kita centang. Nah, di sini sudah terdapat correlations. Dan untuk correlation atau hasil uji validitas. Dan untuk hasil uji validitas itu dilihat dari bagian Pearson correlation dan juga sig. Kalau hasil dari Pearson correlation ini positif dan sig-nya ini di bawah 0,05 berarti hasil datanya ini valid ya. Selanjutnya kita akan analisis reliabilitas. Kita ke analyze, terus ke scale, dan ke reliability analysis. Selanjutnya kita akan memindahkan semuanya kecuali total. Dan untuk statistiknya kita akan uh, settingnya ini untuk bagian deskriptif kita centang semua dan summaries kita centang semua. Continue dan untuk modelnya kita pilih yang alpha. Nah, di sini sudah terdapat hasil dari uji reliabilitas. Kalau untuk hasil uji reliabilitas ini bisa dilihat di bagian Cronbach's alpha-nya, yaitu jika hasil data Cronbach's alpha-nya itu di atas 0,6 berarti hasilnya reliabilitas. Bisa dilihat di sini hasil dari uji reliabilitas datanya yaitu 0,760 berarti datanya ini reliable. Selanjutnya, analisis regresi. Untuk analisis regresi, kita harus transform terlebih dahulu beberapa datanya, yaitu untuk mendapatkan variabel X, kita tulis di sini di target variabel X, dan ini kita hapus terlebih dahulu. Dan kita tambahkan kenyamanan, kita pindahkan ke sini, kenyamanan ditambah aksesibilitas, kita pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya kita tambah lagi untuk mendapatkan variabel Y. Ini hapus terlebih dahulu. Untuk variabel Y, kemudahan ditambah frekuensi. Nah, setelah mendapatkan variabel X dan Y, baru kita bisa menganalisis regresi. Kita ke analyze,
ke regression dan ke linear. Untuk X-nya ini kita pindahkan ke independence dan Y kita pindahkan ke dependent. Dan untuk di statistik kita akan mencentang descriptives. Oke. Nah, di sini sudah terlihat hasil analisis regresinya. Bisa dilihat di bagian model summary-nya. Untuk di bagian R square-nya ini hasilnya 0,872 berarti hasil dari penelitian ini tuh berpengaruhnya itu sebanyak 80%. Selanjutnya saya akan menampilkan seluruh output dari uji praktek SPSS ini. Dimulai dari cross steps. Ini merupakan tabel dari hasil cross step. Dan ini merupakan hasil dari diagram batang cross step. Selanjutnya ada hasil uji validitas. Selanjutnya hasil reliabilitas, uji reliabilitas. Dan yang terakhir yaitu hasil analisis regresi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.